Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Saputra dengan NIM 230101211402226 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Putra Sabili dengan nomor NIM 230101211402242 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan nomor NIM 23010121140279. Perkenalkan, nama saya Haikal Aska Farzana dengan NIM 23010121140287 dari kelompok 12 kelas peternakan D. Perkenalkan, nama saya Katarina Rias Nugraha dari kelas peternakan D dengan NIM 230010121402294. Halo guys, perkenalkan namaku Rosita Dewi Sunti dan ini NIM-ku. Sampai jumpa. Materi singkat pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita mengharapkan adanya keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Menurut Nur Rahman et al. 2016, pendugaan interval adalah suatu seberang nilai-nilai yang digunakan dalam suatu parameter. Proses menduga dengan suatu sebaran untuk menduga nilai-nilai ini disebut pendugaan interval. Menurut Mulyana dan Herlina 2018, pendugaan interval sedemikian itu merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan, yang artinya interval di mana suatu parameter populasi diharapkan berada. Pendugaan parameter dengan sampel besar adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Pendugaan interval dengan N lebih dari 30 dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pendugaan terhadap parameter dengan menggunakan rata-rata sampel dalam kurung T dengan interval keyakinan. Yang kedua, ada pendugaan parameter proporsi dilakukan dengan mempergunakan proporsi sampel secara tidak bias apabila sampel random yang dipilih besar. Pendugaan interval proporsi P ini dapat dilakukan dengan rumus proporsi yang sama prosedurnya dengan penggunaan interval rata-rata serta menggunakan chart atau grafik yang disiapkan oleh beberapa ahli, yaitu Cloper and Pearson chart. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pendugaan parameter adalah suatu bagian dari statistik interferensi yang berguna untuk memprediksi karakteristik dari suatu populasi yang berdasar pada sampel yang diambil. Hal tersebut jalan dengan yang dikatakan Nur Laila et al. 2013. Pendugaan parameter adalah bagian dari statistik interferensi yang merupakan sebuah cara untuk memprediksi karakteristik populasi berdasar pada sampel yang diambil. Pendugaan parameter kecil merupakan suatu pendugaan dengan menghasilkan dugaan parameter dengan sampel kecil. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Darsyah 2013 yang menyatakan bahwa pendugaan area kecil penting dalam analisis data survei karena adanya peningkatan permintaan untuk menghasilkan dugaan parameter yang cukup akurat dengan ukuran sampel yang kecil. Small area estimation adalah teknik statistika yang berguna untuk menduga suatu parameter-parameter yang subpopulasi yang memiliki ukuran sampel kecil. Berikut merupakan rumus dari pendugaan parameter dengan sampel kecil. Baik, di sini akan membacakan soal tentang pendugaan interval. Yang pertama, dilakukan penelitian terhadap mahasiswa FEB UNIF untuk mengetahui rata-rata uang saku dalam 1 minggu. Diambil suatu sampel mahasiswa.
Dari ke 100 mahasiswa tersebut diketahui bahwa rata-rata uang saku satu minggunya adalah 500.000 dengan standar defisiasi 100.000. Dengan interval keyakinan 95%, buatlah perdugaan interval rata-rata uang saku mahasiswa keseluruhan. N-nya ketemu 100, X bar-nya ketemu 500, ini ketemu 100, dan rumusnya adalah Z alfa per 2 sama dengan 1,96. 500 min 1,96 dikali 100 per akar 100 kurang dari mu kurang dari 500 ditambah 1,96 dikali 100 per akar 100. Ketemunya 480,4 kurang dari mu kurang dari 519,6. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan peternakan adalah dari 480.400 sampai dengan 519.600. Yang kedua, ada honor rata-rata karyawan lulusan S2 adalah 100.000 per minggu dengan standar defisiasi 9.000. Penelitian diambil dari 90 orang karyawan lulusan S2, sedangkan 90 orang dari karyawan lulusan S1, honor rata-rata per minggunya adalah 50.000. Dengan menggunakan ikatan keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval selisih rata-rata honorer karyawan. N-nya ketemu 90, ini satunya ketemu 9, X bar satunya ketemu 100, N2-nya ketemu 50, dan ini 2-nya ketemu 5, maka Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Ini rumusnya seperti ini. X1 min X2 sama dengan akar 9 kuadrat per 90 ditambah 5 kuadrat per 90 sama dengan 1,18. Maka 50 dikurangi 1,96 dikali 1,18 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 51,18. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, selisih interval rata-rata honor karyawan mingguan antara S1 dan S2 adalah 47.690 sampai 51.180. Dan soal yang terakhir, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir berturut-turut menghasilkan nilai tengah IPK 2,6 dan sumbangan baku 0,3. Buatlah selang kepercayaan A-nya A 90% dan B 99% untuk nilai tengah IPK seluruh mahasiswa tingkat akhir. Diketahui N sama dengan 36, X bar-nya sama dengan 2,6, S-nya ketemu 0,3. Karena sampel berukuran besar maka sama dengan 0. Kepercayaannya 95%, alfanya sama dengan 100%, sama dengan 92%, maka alfa sama dengan 0,95. 1 min alfa sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,05, maka Z sama dengan setengah dari alfa sama dengan 0,0025 menjadi 1,96. Masuk ke dalam rumus, yaitu X bar min Z setengah A akar per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah alfa per akar N 2,6 min 1,96 dikali 0,3 per akar 36 kurang dari mu kurang dari 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 per akar 36. Maka hasilnya 2,6 kurang dari mu kurang dari 2,70. Jadi rata-rata IPK keseluruhan mahasiswa akhir dengan tingkat kepercayaan 95 adalah 26 sampai dengan 2,6 sampai dengan 2,70. Dengan kepercayaan 99% menggunakan rumus yang sama, tapi alfanya di sini ada 0,99. 1 min alfa sama dengan 1 min 0,99 sama dengan 0,01, maka Z setengah alfa sama dengan 0,005 menjadi 2,575. Lalu masuk ke dalam rumus yang lagi yang sama, X bar sama dengan Z setengah A min akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z per setengah alfa per akar N
2,6 min 2,575 dikali 0,3 per akar 36 kurang dari mu kurang dari 2,6 ditambah 2,575 dikali 0,3 per akar 36. Maka hasilnya 2,47 sampai dengan mu kurang dari 2,73. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Contoh soal parameter dengan sampel besar. Contoh soal yang pertama adalah rata-rata nilai IPK 36 mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6 dengan simpangan baku populasinya sebesar 0,3. Hitunglah serang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata seluruh mahasiswa tersebut. Yang A 95 diketahui dan cara penyelesaiannya seperti berikut. Lalu yang B, penyelesaiannya seperti berikut dengan rumus yang sama. Lalu contoh soal kedua, diambil secara acak rata-rata nilai IP 36 mahasiswa yaitu 2,6. Standar defisiasi populasinya 0,3. Hitunglah selang kepercayaan 95% dan 99%. Yang A 95% dengan rumus yang sama, tinggal dimasukkan saja. Lalu dengan hasil seperti berikut. Yang B 99% dengan rumus yang sama, hasilnya seperti berikut. Lalu contoh soal yang ketiga, hasil pemeriksaan pada 400 unit sampel ban mobil, ternyata 40 unit tidak memenuhi standar kualitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Diketahui, ditanya, dan cara penyelesaiannya seperti berikut. Terima kasih. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan catchability 25 ekor. Sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga catchability gillnet 30 ekor? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Formula hipotesis HO bagi mu sama dengan 30 HA dibagi mu kurang dari 30. B. Taraf nyata dan nilai Z tabel alfa sama dengan 5% ZO, 0,5 sama dengan min 1,65. Uji sisi kiri. C. Kriteria pengujiannya HO diterima jika ZO lebih besar dari min 1,65. HO ditolak jika ZO kurang dari min 1,65. D. Uji statistik ZO sama dengan 27 kurangi 30 per 25 per 1001 per 2 sama dengan min 1,2. Maka ZO lebih besar dari 1,65. HO diterima. E. Kesimpulan catchability gillnet sebesar 30 ekor. Nomor 2. Populasi ikan lemuru hasil tangkapan pursesein panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar defisiasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap pursein sama dengan 80 cm pada taraf signifikan 5%? A. Formula hipotesis HO dibagi mu sama dengan 80 HA bagi mu tidak sama dengan 80.
B. Taraf nyata dan nilai Z tabel alfa sama dengan 5% Z alfa per 2 sama dengan 1,96 uji dua arah. C. Kriteria pengujiannya HO diterima jika min 1,96 lebih kecil dari ZO, lebih kecil dari 1,96, HO ditolak jika ZO lebih besar dari 1,96 atau ZO kurang dari 1,96. D. Uji statistik ZO sama dengan 83 kurangi 80 dibagi 7 per 1001 per 2 sama dengan 4,29. Maka ZO lebih besar dari 1,96, HO ditolak. E. Kesimpulan pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikan X sama dengan 83 cm dengan mu sama dengan 80 cm tidak terjadi karena faktor kebetulan. Nomor 3. Hasil tangkapan ikan lemuru memiliki berat 15 ekor ikan dalam kilogram seperti pada data berikut. 1,21 titik koma 1,21 titik koma 1,23 titik koma 1,20 titik koma 1,21 titik koma 1,24 titik koma 1,22 titik koma 1,24 titik koma 1,21 titik koma 1,19 titik koma 1,19 titik koma 1,18 titik koma 1,19 titik koma 1,23 titik koma 1,18. Jika taraf nyata 1%, dapatkah diyakini bahwa populasi ikan lemuru rata-rata memiliki berat 1,20 kg? A. Formula hipotesis HO bagi mu sama dengan 1,2 HA bagi mu tidak sama dengan 1,2. B. Taraf nyata dan nilai T tabel alfa sama dengan 1%, alfa per 2 sama dengan 0,5%, DB sama dengan 15 min 1 sama dengan 14, TO, 5%, titik koma 14 sama dengan 2,97. C. Kriteria pengujiannya HO diterima jika min 2,977 kurang dari sama dengan TO kurang dari sama dengan 2,977, HO ditolak jika TO lebih besar dari 2,977 atau TO lebih kecil dari min 2,977. D. Uji statistik TO sama dengan 1,208 min 1,2 dibagi 0,02 per 151 per 2 sama dengan 1,52 min 2,977 sama dengan min 1,47. E. Kesimpulan populasi ikan lemuru memiliki berat rata-rata 1,2 kg.